apakah ini termasuk ekosistem pendidikan yang berpusat pada murid? Maka untuk jawaban ini kami ingin sampaikan apa yang menjadi kebijakan sekolah Pak Budi itu sesungguhnya tidak berpusat pada murid. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Budi itu adalah ekosistem yang mencerminkan ekosistem pendidikan yang hanya berpusat pada guru, karena gurulah yang menentukan seperti apa murid yang dia didikkan, dan begitu juga dengan sekolahnya ya, yang dibutuhkan oleh sekolahnya. Yang seharusnya menurut kami anak-anak itu harus diperlakukan sama ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama ya. Selain itu, fungsi sekolah sesungguhnya ialah mendidik anak yang kurang kemampuannya menjadi mampu atau pintar, dan anak yang perilakunya kurang baik menjadi lebih baik. Andai kata sekolah hanya menerima ya anak yang pintar dan berperilaku baik saja, maka akan dikemanakan lagi anak-anak yang lain gitu ya. Kemudian alasan yang kedua bahwa hal ini berkenaan juga dengan teori Dr. Howard Gardner tentang teori kecerdasan majemuk, yang kita pahami bahwa setiap anak mempunyai keunikan dan kecerdasan masing-masing, sehingga kecerdasan dan keunikan ini harus dihargai ya. Jadi tidak ada anak yang bodoh ataupun nakal. Kemudian juga ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah Pak Budi itu tidak sesuai dengan program Merdeka Belajar episode 24 tentang transisi PAUD ke SD, yang dimana sekolah tidak dibolehkan untuk menerima anak didik dengan melalui seleksi. Beda kalau misalnya sekolah itu mengetes setelah anak-anak diterima ya, hanya untuk memetakan anak-anak yang sudah diterima. Yang selanjutnya adalah melanggar 3 hak anak dari 10 hak anak. Apa itu? Yang pertama, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak anak untuk bermain. Selanjutnya yaitu tadi ya, kasus yang pertama. Kemudian kasus yang pertanyaan yang kedua pada kasus yang sama, bagaimana kita menciptakan ekosistem yang berpusat pada murid? Apa yang dilakukan oleh kami, guru, kepala sekolah, dan pengawas? Ini mungkin bisa diwakili oleh pengawas ya, supaya kita lebih bersinergi ya, lebih rame yang bisa menyampaikan pendapat gitu ya. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi kita juga ini tim kolaborasi Bapak Ibu ya, bukan hanya fasilitatornya yang kolaboratif, tapi kita juga. Baik, izin saya melanjutkan bahwa bagaimana menciptakan ekosistem sekolah yang berpusat pada murid, apa yang dapat dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah. Secara kolaborasi, pengawas dan kepala sekolah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga apapun pengembangan di sekolah, apapun program pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan tindak lanjut, itu harus selalu ada koordinasi antara pengawas dan kepala sekolah. Terfokus pada kasus ini, maka untuk menciptakan ekosistem sekolah yang benar-benar berpusat pada murid, maka pengawas dan kepala sekolah perlu mengambil langkah-langkah yang mendukung pengembangan holistik setiap siswa dan memastikan inklusivitas keberagaman itu serta kesetaraan peluang. Jadi menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, ramah anak, memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, memahami latar belakang anak. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana memfasilitasinya. Langkah pertama adalah identifikasi visi dan nilai sekolah. Di sini kita lihat dulu apa sih visi dan nilai sekolah kita. Kemudian definisi visi sekolah yang fokus pada pengembangan potensi setiap siswa secara holistik. Tetapkan nilai-nilai inklusif dan keragaman sebagai landasan. Jadi keberagaman peserta didik kita, anak-anak kita itu menjadi landasan kita untuk mengembangkan satu program di sekolah kita. Kita menyusun program-program apa saja itu sesuai dengan kebutuhan, minat, dan jenjang serta usia anak-anak kita. Selanjutnya membuat pendekatan seleksi yang inklusif, artinya mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses seleksi. Ini
ya, bukan pada saat masuk ke sekolah dan pada tingkatan jenjang sekolah apapun. Kemudian di sini dilakukan dalam proses seleksi termasuk nilai akademik, tes psikologi, wawancara, dan referensi. Ini untuk memetakan, bukan untuk seleksi masuk seperti itu. Kemudian jangan hanya mengandalkan tes tertulis, tetap satu-satunya jangan lupa bahwa kita butuh wawancara, kita butuh observasi dan melihat apa tingkah laku anak, perilaku anak setiap harinya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah penilaian multidimensi. Di sini dengan menggunakan berbagai jenis penilaian untuk mengukur potensi siswa termasuk keterampilan sosial, kemampuan kreatif, minat dan bakat. Bapak dan Ibu, minat dan bakat ini kita bisa menggunakan tes yang familiar kita gunakan dengan ada link itu untuk melihat bakat setelah mereka isi. Tapi kan untuk kita di TK itu kan anak-anak belum bisa mengisi sendiri. Kalau SD, SMP dan yang lainnya termasuk kita untuk melihat minat kita apa, gaya belajar kita apa, itu kan kita bisa langsung centang-centang ya. Tapi kalau anak mungkin bisa dibantu oleh gurunya. Caranya bagaimana? Dengan melihat perilaku sehari-hari, dengan melihat pada saat bermain, maka kita bisa membantu mencentang untuk melihat, meneropong, karena kita ini bukan psikolog, tetapi kita bisa membuat sedikit yang lebih ringan dan mendekati sehingga hasilnya tepat. Maka kita menggunakan link untuk tes minat, gaya belajar itu dengan membantu mencentang dan dengan melihat dari hasil observasi tingkah laku anak sehari-hari ya. Kemudian selanjutnya adalah kelas yang fokus pada kebutuhan. Siswa yang terpilih untuk kelas-kelas khusus ini percepatan sebenarnya ini langkah-langkah kami sampaikan, tetapi untuk sesuai dengan transisi PAUD ke SD ini tidak ada lagi kelas-kelas khusus ya. Tapi kami sampaikan karena ini merupakan bagian dari langkah-langkah. Namun sepertinya kondisi yang ini tidak lagi cocok, tidak lagi sesuai dengan Merdeka Belajar. Mengapa? Karena semua anak punya hak untuk belajar, semua anak punya kompetensi, semua anak terlahir dengan titipan kompetensi dari Allah Subhanahu wa taala, sudah kodratif yang mereka miliki, itu tinggal bagaimana kita mengembangkan sesuai dengan apa kebutuhan mereka. Masih ada? Ini ya, itu harus saya fokus pada merancang pembelajaran tadi sehingga lahirlah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat belajar anak dan sesuai dengan lingkungan kebutuhan lingkungan anak. Kemudian pengembangan keterampilan guru memberikan pelatihan kepada guru dalam mendeteksi, mengembangkan potensi individu siswa serta dalam menghadapi diversitas kelas. Bapak Ibu, ini perlu mengembangkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan guru. Kita tidak hanya memprogramkan, jadi kepala sekolah pengawas harus selalu senantiasa berkolaborasi untuk menentukan program apa yang kita melakukan, pelatihan apa yang kita berikan kepada guru sesuai dengan hasil supervisi atau supervisi sesuai dengan hasil instrumen pendeteksi apa yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah partisipasi siswa dalam penentuan arah belajar, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan serta pengembangan bakat. Jadi diberikan kesempatan kepada anak dan kita membuat kesepakatan betul-betul bersama dengan anak. Bukan guru saja menetapkan bahwa saya akan menentukan atau kepala sekolah saja menentukan, tetapi harus melihat dengan kebutuhan anak. Jadi kesepakatan ini dibangun dari hasil diskusi bersama. Jadi memang bukan sesuatu yang kita tetapkan sendiri, ya. Di sini dalam partisipasi siswa itu penting sekali apa yang mereka butuhkan. Ya, bukan kita menentukan. Kemudian selanjutnya dukungan bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, ini untuk sekolah, karena kita sekolah umum yang sekarang oleh pemerintah kebijakannya sudah diatur, cuma saya lupa di kebijakan di peraturan nomor berapa itu, bahwa kita melaksanakan pendidikan inklusi. Sekolah normal juga harus melaksanakan pendidikan inklusi. Kita harus menerima dalam artian kebutuhan khususnya tidak terlalu berat, ya. Benda-benda tidak terlalu berat itu kita terima dan kita akan memperlakukan mereka dengan menanamkan konsep pembiasaan untuk kepada siswa yang lain. Untuk meniadakan pertama adalah meniadakan yang namanya pelecehan seksual, perundungan dan intoleransi. Ini yang lagi dimarak-marakan ini sekarang di episode terakhir ini ya. Kemudian mengatasi tantangan belajar. Jika siswa menghadapi kesulitan di kelas khusus, berikan dukungan tambahan untuk membantu mereka mengatasi hambatan belajar. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita menemukan anak yang gaya belajarnya kinestetik, dia akan bergerak terus. Begitu dia datang di sekolah, maka kita menyiapkan satu ruangan khusus dengan
misalnya gambar titik, bola atau segi empat, dia dibuat capek dulu, buat capek dulu dia. Setelah capek baru dia masuk di kelas. Nah, maka dia tidak akan lagi bergerak kemana-mana. Itu terapinya. Itu karena untuk pelaksanaan pendidikan sekolah inklusi ya. Ya, kalau kita menghadapi anak yang kinestetik, maka kita membuat capek dulu sebelum dia masuk di kelas. Jadi dia tidak ada kesempatan lagi, tidak ada lagi energi yang terlalu banyak untuk mengganggu teman yang lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman pegawai dan guru. Itu ada beberapa tadi ya yang sudah disampaikan bagaimana kita melakukan langkah-langkah untuk menciptakan ekosistem pendidikan di sekolah kita. Yang pada intinya itu yang paling terutama adalah ramah terhadap anak. Ramah itu apa? Yang mencakup segala aspek yang bisa menciptakan lingkungan belajar lebih baik, lebih nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir tadi itu adalah tantangan. Ya, saya kira kita semua menghadapi tantangan yang berbeda di setiap lembaga ya. Cuman yang pada umumnya itu adalah misalnya tantangan pengelolaan kelas ya, di mana mungkin ruang kelas kita tidak terlalu memadai dengan jumlah anak yang beragam ya, beragam perilaku dan beragam kemampuan. Itu adalah tantangan kita, bagaimana kita mengelola kelas dengan lebih menyenangkan. Kemudian tantangan lain adalah persepsi orang tua menghadapi potensi resistensi dari orang tua yang mungkin percaya bahwa kelas khusus adalah satu-satunya jalan untuk sukses. Ini kalau saya mau coba hubungkan dengan anak yang berkebutuhan khusus ya, yang katanya sekarang kita ganti dengan anak yang hebat supaya ada motivasi ya, karena kadang-kadang orang tua tidak menerima ya anaknya disebut dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga kadang-kadang pada saat screening awal di sekolah kita ada beberapa orang tua yang tidak membawa anaknya supaya diterima gitu ya. Jadi memang inilah tantangan kita. Yang pertama kita tidak tahu, oh ternyata dia anak ABK. Yang kedua itulah tantangan kita, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita. Tantangan kita terutama ini ya, kalau untuk yang inklusif tidak tersedianya tenaga-tenaga ahli ya, hanya mengandalkan tenaga kita saja seorang guru. Padahal kemarin kami habis pelatihan ABK bersama pemterapis. Anak ABK itu memang harus diberikan waktu, program yang berbeda dengan anak-anak yang normal. Sehingga inilah tantangan kita, bagaimana dengan diri kita yang satu ini bisa mengelola beragam anak dalam kelas, dengan kalau tiba-tiba memang kita ditakdirkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus ya.